Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di mata kuliah aplikasi manajemen terpadu. Untuk hari ini, untuk pertemuan keempat ini, kita akan membahas yang namanya procurement sesuai dengan modul yang ada di lab komputer kita. Sebenarnya untuk hari ini, harusnya bahasanya adalah tentang pembelian atau purchasing. Tapi menurut saya, procurement ini adalah bagian besar dari purchasing. Jadi si purchasing itu termasuk dalam divisi procurement ketika kalian masuk di dunia kerja. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang ada bagian purchasing sendiri, ada bagian procurement sendiri. Tapi pada umumnya procurement itu adalah salah satu bagian yang besar dalam bidang purchasing. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui what is the procurement management. Jadi apa sih artinya procurement itu? Nah, yang pertama, dari definisinya, procurement management is the strategic approach to managing and optimizing organizational spend. Jadi dia adalah pendekatan yang strategis untuk memanage dan mengoptimalkan pengeluaran dari organisasi atau perusahaan. It involves acquiring quality goods and services from preferred vendors within an accurate budget on or before the deadline. Jadi ini adalah involve dia membutuhkan juga, artinya proses ini atau proses manajemen ini membutuhkan suatu kualitas dari suatu produk atau service yang dipilih dari vendor yang kalian mau atau kalian inginkan. Within an accurate budget, jadi harus sesuai dengan budgetnya, terjadi pada saat atau sebelum deadline. Jadi itu adalah kegiatan manajemennya, bagian procurement itu intinya seperti itu. Oke, jadi ada namanya manual procurement, nanti ke depannya ada namanya e-procurement. Jadi ada masalah ketika kalian menggunakan namanya manual procurement. Apalagi sebelum adanya industri 4.0, dulu-dulu itu proses procurement atau pengadaan itu dilakukan secara manual atau sifatnya adalah offline. The problem of the manual procurement management is filled with the high purchasing costs, loss of misplaced documents, and slow approval cycles, miss a discount, and uncontrolled costs. Jadi, kenapa sih masalah si manual procurement ini muncul? Karena memang pada dasarnya dengan adanya manual procurement, itu kalian hanya menggunakan sistemnya paper based atau masih menggunakan paper. Dan ke situ otomatis high processing cost. Karena ada perpindahan, kirim surat, terus kirim dokumen, dan lain-lain itu adalah high processing cost. Terus misplace dokumen, karena dia sifatnya paper based, otomatis kalian bisa salah taruh atau salah salah pengorganisasian atau salah memberi mandat atau PIC-nya kalian tadi berikan dokumen itu teledor atau seperti apa, itu ada banyak masalah di situ. Terus slow approval cycle, otomatis dengan adanya itu ada jeda, ada namanya idle time, atau di mana itu seharusnya bisa diatasi dengan cara e-procurement nanti. Ada miss discount, terkadang kalau kita procurement sistemnya seperti itu, kita lupa nih bahwa ada dokumen itu ada penawaran dari vendor yang harusnya ada diskon atau tidak. Terus uncontrolled cost, ya karena itu sifatnya dia adalah paper base, otomatis ada loss yang hilang di situ, ada opportunity cost yang hilang dari setiap data yang kalian punyai. Terus di sini ada penjelasan, it will be no surprise to you to hear that relying on the outdated manual paper-based process to handle your procurement management activity is unlikely to offer your organization optimum speed, accuracy, error, or efisiensi. Jadi sebenarnya ini kita tidak sama-sama, tidak hal yang sudah bukan menjadi hal yang khusus ya, atau sekarang sudah menjadi hal yang umum bahwa memang dengan adanya proses yang out of date, jadi ketika kalian dengan manual procurement itu penanggalannya terkadang lupa, terkadang tidak ada sistem dating atau fungsi penjadwalan yang bagus, itu otomatis kalian lupa bahwa sebenarnya ada beberapa
procurement itu atau dokumen procurement itu yang terlupakan. Jadi karena dia juga manual, paper based juga, otomatis dengan hal yang seperti itu, kalian bisa atasi untuk menjadikan organisasi kalian mendapatkan optimum speed, accuracy, dan efisiensi. Jadi cara bisa mengoptimalkan kecepatan nih, akurasi, dan efisiensi untuk perusahaan kalian. In fact, the probably costing you more along the way. Jadi, it's therefore, it's therefore well worth considering how digitizing your procure to pay process can offer you tangible benefit. Jadi memang dengan adanya seperti itu otomatis kalian punya ini cost besar di awal tapi ini worth it. Artinya ini sangat berguna buat organisasi kalian karena itu akan menjadi tangible benefit. Jadi akan menjadikan proses atau keuntungan yang sifatnya tangible atau terlihat. Contohnya apa ya? Otomatis kalian bisa sekarang mengeluarkan uang, tapi nantinya kalian tidak akan terjadi loss. Dan sistem yang ada yang sudah sifatnya e-procurement itu tadi akan memudahkan kalian untuk mengorganisasikan atau melihat atau memilah mana sih vendor yang baik buat kalian dan mana vendor yang bisa memberikan keuntungan atau memberikan diskon lebih untuk kalian. Okay, here are 5 the important reasons why business needs to digitize the procurement management process. Jadi ada 5 keuntungan atau 5 important reasons atau apa namanya? 5 alasan kenapa itu penting. Yang pertama adalah improve the spend management, otomatis dia mengimprove atau menambah spend management. Terus ada fewer exceptions, jadi lebih sedikit adanya pengecualian, artinya tidak ada lack of data di situ, semakin sedikit adanya miskomunikasi karena adanya namanya digitize procurement in management. Jadi seperti itu. Terus reduce processing cost and time, otomatis dia mereduksi atau mengurangi biaya processing dan waktu karena dia speednya lebih bagus. Terus enhance spend visibility, jadi dia akan mengenhance, artinya memunculkan spend visibility, artinya ketika kita tahu oh berapa sih how to spend kita untuk membuat barang A, itu akan semakin muncul karena dalam satu kesatuan yang tadi e-procurement management ini otomatis kalian bisa menghitung tuh mana vendor yang baik, mana vendor yang murah, mana yang affordable buat perusahaan kalian. Terus improve the compliance, otomatis compliance itu pujian. Artinya untuk menambah pujian, artinya kecepatan tadi itu, kecepatan untuk bayar vendor, kecepatan untuk tahu mana vendor yang baik, untuk mengetahui mana vendor-vendor yang high qualified dan recommended, itu otomatis kalian bisa mendapatkan compliance, entah itu dari vendor atau dari customer, karena kalian menyikapinya dengan cara yang cepat. Artinya tadi ada namanya speed, ada namanya efisiensi, itu adalah suatu hal yang penting buat perusahaan kalian nantinya. Terus here the top 5 functions that need to automate to the save times, manual effort and cost. Jadi pada dasarnya dia adalah 5 fungsi utama sih ketika kita menggunakan namanya e-procurement. Ada namanya purchase requisitions, itu adalah ketika kalian melakukan pembelian atau pembelian barang, berupa barang atau jasa dari si vendor tadi, ada requisitions, artinya di situ ada munculnya barang yang sudah sesuai dengan kebutuhan kalian. Artinya tidak salah akuisisi atau tidak salah membeli atau tidak salah purchasing ketika kalian ada informasi atau data yang lengkap dari si e-procurement tadi. Terus purchase order. Jadi kalian kan biasanya ada namanya PO ya, sistem PO purchase order. Lah pembelian itu kan ada sistem di depan dan ada yang on time, in time, just in time. Artinya di situ ada kalian ketika jadi seorang procurement manager, kalian membeli itu produk bisa sistemnya PO atau sistem pesan dulu, nanti ketika barang sudah produksi bakal diantar ke kalian. Tapi ada juga just in time, artinya barangnya itu sudah ready dan kalian langsung beli. Nah, itu purchasing order tidak akan menjadi masalah ketika kalian
menggunakan e-procurement karena datanya dan informasinya sudah sesuai, artinya sudah terdata dengan baik. Terus invoice approval, jadi ini adalah sistem invoice approval ketika kalian punya vendor, otomatis kalian akan mendapatkan proses approval yang sudah baik karena sudah digitize, artinya sudah terdigitalisasi. Otomatis kalian tinggal mengirim invoice, mereka mengirim balik invoice-nya, atau mereka mengirim invoice, kita melakukan proses pembayaran, dan semua tercatat dalam data yang ada di e-procurement tadi. Terus ada namanya vendor management. Vendor management itu tujuannya apa? Dengan adanya fungsi dari e-procurement ini, menambah fungsi vendor management. Vendor management dalam hal apa? Dalam hal kalian bisa melihat atau memanage vendor-vendor mana untuk barang produksi apa. Jadi kalian bisa melihat contoh barang produksinya A itu butuh bahan dasar atau material apa aja. Contoh barang A itu dibuat dari material B dan C. Otomatis kalian tahu vendor yang tepat untuk barang B dan C itu apa, siapa. Nah, sedang itu kalian bisa data di situ. Nah, itu memudahkan untuk kalian, si perusahaan, untuk mengontrol yang namanya manajemen vendor. Terus ada namanya contract approval. Jadi ketika itu kalian itu kan pasti kalau punya vendor itu ada namanya contract approval ya. Atau kalian bikin kontrak yang sifatnya adalah untuk prosesnya tidak hanya satu jenis produksi saja, karena perusahaan-perusahaan besar itu sifatnya line production atau mass production. Jadi satu batch atau satu kloter ya, itu produksi 1000 untuk barang A. Nah, itu kalian kan sistemnya kontrak. Jadi si vendor harus memenuhi barang atau material untuk produksi barang 1000 tadi. Jadi itu ada kontraknya dengan harga berapa, dengan pengirimannya kapan, terus dengan biaya berapa. Jadi itu semua sudah tertera namanya contract approval. Dan dengan ada procurement, procurement otomatis data itu akan semakin tersentralisasi. How good procurement? Jadi bagaimana sih baiknya itu procurement itu? Pertama adalah use the latest automated process. Jadi sistemnya terupdate. Artinya kalian tidak akan tidak bisa tertinggal datanya itu. Artinya kalian selalu mengupdate data, akan terlalu terupdate dalam proses yang just in time. Artinya pada saat itu juga kalian input atau kalian add data itu otomatis akan tersimpan di situ. Terus kedua ada improve vendor management, seperti yang saya bilang tadi bahwa ini akan menambah fungsi manajemen vendor kalian. Jadi kalian tidak usah bingung ketika vendor-vendor itu memberikan penawaran masing-masing. Jadi kalian bisa melihat untuk setiap penawaran atau setiap MOU yang diajukan oleh vendor terhadap barang kalian. Terus namanya greater controls over the business spending. Otomatis kalau kita semakin efisien, waktunya semakin cepat, otomatis kita akan berimbas ke namanya spending atau total pengeluaran kita. Ada semakin cepat, business spending kita semakin bagus. Semakin akurat kita menempatkan si vendor tadi, memanage si vendor tadi, spending kita akan semakin kecil. Nah, better compliance, nah itu akan mengundang namanya compliance dari pihak-pihak yang bersangkutan. Entah itu vendor, entah itu customer. Jadi ketika kalian bilang, saya dapat compliance nih, dapat pujian dari vendor karena saya prosesnya cepat dan pembayarannya juga tidak ribet. Nah, jadi itu menimbulkan yang namanya better compliance. Impact-nya apa? Impact-nya adalah mereka akan memberi kepercayaan pada kalian. Contoh ketika kalian punya perusahaan yang bayar tidak pernah telat, sistem pembayarannya bagus, dan sistem invoicing-nya juga bagus, nanti suatu saat ketika kalian pesan dengan jumlah besar, mereka akan memberikan diskon yang lebih bagus. Nah, itu make a good relation. Jadi, kalian bisa bikin suatu hubungan yang lebih baik ketika kalian punya efisiensi di situ. Terus ada namanya valuable reporting feature. Jadi ada namanya valuable reporting feature itu kalian punya tampilan tuh reportingnya seperti apa. Jadi dengan procurement, kalau dulu kan sistemnya paper base ya, kalian ngumpulin satu baru kalian simpulkan. Sedangkan ketika kalian menggunakan digitalisasi, otomatis sistem reportingnya itu jadi satu, terintegrasi. Jadi sisi perusahaan tadi tidak usah bingung untuk merekap
satu transaksi ke transaksi yang lain, tapi kalian sudah mendapat otomatis kesimpulan dari sebuah kegiatan procurement kalian. Tuh. Di sini teman-teman, ini ada tugas, jadi kita tiap minggu pasti ada tugas. Itu untuk nanti di akhir semester kalian mengumpulkan tugas yang sifatnya satu bundle ya, atau satu file yang itu menyeluruh dari awal kita tentang HR, kalau sekarang kita tentang produksi, dan di situ ada fungsi pembelian, nanti ada fungsi penjualan juga. Nah ini kalian nanti sesuai dengan kelompoknya, yang satu kelompok 2 orang tadi, kalian melanjutkan proses pengerjaannya. Untuk minggu depan, itu tugasnya adalah kalian membuat produk atau service, melis barang-barang apa saja yang dibutuhkan perusahaan kalian untuk membuat produk atau jasa dari perusahaan kalian. Jadi masing-masing ada 6 tipe finish product, artinya 6 tipe atau 6 biji ya, 6 buah finish product atau produk jadinya. Itu dari satu finish product atau satu produk jadinya itu terdiri dari 2 ingredient utama, ataunya 2 bahan utama atau 2 material utama untuk produk tersebut. Ini disesuaikan dengan sesuaikan dengan produk kalian dan di mana bisnis kalian atau PT kalian tadi yang kalian buat kemarin. Terus product informations itu terkait ada namanya product name, type of product, price, and quantity. Mau ditambahkan sumber yang lain monggo, tapi pada intinya saya hanya butuh informasi produk tentang itu saja. Terus submit in PDF file. Jadi ada beberapa memang kemarin tugas sudah saya cek itu tidak bentuknya PDF. Ini untuk memudahkan saya untuk koreksi juga. Itu nanti dalam bentuk PDF ya. Terus kemarin saya sudah cek beberapa sebagian mungkin bagian kelompok masih mengumpulkannya ya memang tugasnya bagus-bagus, kreatif-kreatif, meskipun di situ banyak foto K-pop, banyak orang-orang Korea, ada personelnya BTS atau apa itu, jadi muncul di situ. Tapi it's okay, jadi kalian itu sesuai dengan kreativitas kalian. Jadi semakin baik tampilan dari tugas yang kalian berikan ke saya itu punya nilai plus tersendiri daripada kalian bikin yang simple. Karena ini juga masuk pada penilaian kreativitas. Oke, mungkin sekian untuk presentasi hari ini tentang namanya procurement. Saya harap teman-teman mengumpulkan tugasnya tepat waktu karena di tugas itu juga ada satuan waktunya. Jadi kalian bisa lihat kapan deadline-nya dan kapan saya harus mengumpulkan tugas. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.